Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Purnama Putri dengan NIM 15 18 11 11 3009. Di sini saya akan menjelaskan sistem dari tugas akhir yang sedang saya kerjakan. Jadi, saya mengerjakan sistem tugas akhir di mana ini merupakan penjualan dan pengadaan barang di toko agen LPG dan galon Aba Purwanto. Jadi di sini kami memiliki 3 aktor. Yang pertama ada admin, yang kedua ada pegawai, yang ketiga ada owner. Di sini mereka memiliki role masing-masing. Untuk pegawai, dia hanya bisa melakukan penerimaan pemesanan, pengiriman barang, dan melakukan pemesanan pengadaan. Lalu untuk admin memiliki role menginputkan data master dan melakukan rekap laporan. Setelah itu untuk owner bisa melakukan semuanya, dia bisa menerima pemesanan, bisa melakukan pengiriman, bisa juga menambahkan data master, dan beliau juga bisa melakukan proses pengadaan. Proses pengadaan sendiri ada pemesanan dan penerimaan pengadaan. Karena setiap barang yang diminta atau dipesan bisa saja dikirim dengan jumlah yang berbeda. Makanya mengapa ada pemesanan dan penerimaan pengadaan. Lalu saya akan memberikan informasi login mengenai ketiga aktor yang telah saya miliki. Yang pertama kita akan login sebagai pegawai. Berikut adalah halaman tampilan pegawai, yaitu ada penjualan, pengiriman, dan stok barang. Kita bisa melakukan penjualan di sini. Penjualan di sini berisikan data-data penjualan. Jadi kita bisa melihat halaman ini. Lalu di sini ada point of sale yang sudah bisa berjalan. Nanti saya akan mendemokan semua prosesnya menggunakan role owner, karena bisa untuk melakukan semua proses, jadi bisa langsung jadi satu. Lalu untuk pengiriman berupa data barang-barang yang sudah dikirim. Untuk stok sendiri merupakan rekap hasil stok. Di sini saya masih belum membuat tabelnya. Sebetulnya ini tidak diperlukan karena bisa melihat stoknya di tabel barang. Jadi nanti ini akan saya direct untuk melihat tabel barang tersebut karena nanti stoknya bisa terlihat di situ. Lalu kita akan log out untuk melihat apa saja yang ada di admin. Dan ini adalah yang ada di admin. Jadi di admin bisa melakukan penjualan, menambahkan pemesanan, melihat datanya saja. Lalu ini ada tabel master. Seperti biasa, beliau bisa menambahkan barang dan edit barang. Ini barangnya sudah ada, tinggal melakukan pengeditan. Lalu untuk hapus ini saya tidak menggunakan hapus karena sebuah data tidak boleh dihapus. Kalau ada kategori barang, sama di sini untuk add dan di sini untuk mengedit. Lalu ada gudang seperti ini. Lalu ada supplier. Ini suppliernya, ada harga. Ini untuk membuat kapan harga itu digunakan. Lalu ada usernya kita menggunakan pegawai, dan ada customer. Semuanya sama karena ini data master.
Lalu untuk laporan, di sini ada laporan pengiriman, dan ini nanti akan mengarah ke tabel pengiriman, stok yang mungkin histori stok nanti, histori stok saya masih belum, dan penerimaan pengadaan. Di penerimaan pengadaan ini nanti admin hanya melihat data-data barang yang diterima apa saja dan yang uang yang dikeluarkan untuk membeli pengadaan itu berapa. Ini saya kelupaan untuk belum memberikan link, cuma nanti akan saya tampilkan di owner karena kemarin saya fokus mengerjakan dalam satu role owner karena owner sendiri bisa melakukan semuanya. Sekarang kita lakukan ke owner. Ini ada you have been signed out. Kita ke owner. Dan ini adalah halaman owner. Di sini sudah sangat lengkap sekali karena saya bekerja di role owner kemarin. Jadi ada penjualan, ada pengiriman yang sama seperti tadi, ada barang dan lain-lain. Jadi nanti saya akan mendemokan data master dulu, input dan edit data master terlebih dahulu. Lalu saya akan mendemokan juga untuk proses transaksi secara keseluruhan, terutama saat penjualan dan pengiriman, serta pemesanan dan penerimaan pengadaan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan input dan edit data master. Pertama, kita akan mencoba barang, kita menambahkan satu barang lalu mengeditnya. Untuk ini sebenarnya status yang saya gunakan menggunakan toggle button ini masih belum bisa sepenuhnya, jadi saya menghiraukan ini terlebih dahulu dalam proses pengerjaan karena membutuhkan waktu karena dia juga menggunakan script gitu. Jadi kita tambahkan barang di sini. Kita bisa memilih kategori. Misalnya kita menggunakan galon, kita tambahkan le mineral. Lalu harganya kita mungkin 20.000. Stok kita buat 10 karena dia baru, lalu kita akan aktif. Sebenarnya untuk status sendiri meskipun dia kelupaan untuk memberikan status karena dia merupakan data yang baru ditambahkan akan menjadi selalu aktif karena datanya baru ditambahkan seperti itu. Ini kita tambah keterangan barang baru. Ini sebenarnya random keterangannya apa, cuman dia hanya kesimpan ke database untuk informasi di tampilan yang kita berikan tidak ada gitu. Lalu kita simpan. Seharusnya harus ada validasi seperti barang telah masuk, cuman saya masih belum menggunakannya. Dan ini dan mineral 20.000 barangnya sudah masuk dan aktif. Lalu untuk kategori barang, saya kelupaan untuk edit ya. Mungkin saya mengedit, ternyata saya edit stoknya, saya ternyata membelinya atau pihak barangnya ternyata persediaan awalnya adalah 20. Seperti itu, kita save dan berubah menjadi 20. Sudah tersimpan. Harusnya ada notifikasi bahwa data berhasil disimpan atau lain-lain. Dan ini juga sudah menggunakan ini ya, apa namanya, data tabel untuk filter barangnya, dan di search-nya ini bisa misalnya kita tadi le mineral. Nah, ini sudah ada le mineral seperti itu. Ini berlaku untuk semua tabel. Lalu ini kategori barang, kita akan menguji di kategori barang, kita tambahkan, kita mungkin nama kategori, kita mungkin menambahkannya mungkin kita membutuhkan aqua gelas, misalnya gelas gitu ya, tambahkan air gelas, apa ya, udah gelas. Sedangkan aktif karena pasti selalu aktif untuk ditambahkan. Mungkin kita ini kenapa kok gelas, kita bisa editnya, kita juga bisa edit, misal gelas air minum gelas gitu ya, air minum kemasan gelas gitu. Kita juga bisa berubahnya jadi non aktif
Kalau misalnya kita mungkin oh nggak jadi deh, nggak jadi ada gitu, kita buat nonaktif, kita edit menjadi nonaktif. Oh, kenapa belum bisa ya ini ya? Sebentar. Saya akan mencoba di ini. Oh, ini mungkin tampilannya ini yang kurang sempurna di kategori barang. Mari kita sebentar kategori barang. Mungkin ini saya kurang aktif. Oh, ini saya menggunakan status customer. Ini harusnya status kategori. Seperti ini kita coba ya, lihat tadi halaman ini, kita refresh. Kita save change lagi. Ntar kita lihat dulu di database dia tersimpan namanya sebagai hanya status teman-teman ternyata. Refresh. Nah, sudah dan aktif. Karena tadi sudah tersimpannya di database, cuman hanya saja memanggilnya pada file blade atau tampilan. Di sini tadi salah ya namanya. Lalu kita lanjut ke gudang. Ini tadi sudah bisa edit di sini ya. Kita langsung ke tambahkan nama gudang. Gudang Babatan 2. Lokasi Babatan, statusnya sudah masuk. Kita tadi sudah mencoba edit ya, langsung saja ke supplier. Supplier ini bisa kita tambahkan, ini juga bisa kita edit. Lalu kita nama pemiliknya, misalnya namanya Cita. Lalu nama PT-nya PT Trisakti. Alamatnya mungkin kita buat Lakar Santri. Telepon ya kita sekarang sebentar dulu, lalu kita aktif dan save change. Sudah masuk untuk nomor teleponnya, harga. Kita coba ubah dulu di nonaktif gitu ya. Nah, ini sepertinya sama seperti tadi, salah memanggil ininya. Nah, ini status harga. Harga memiliki nama status aja. Karena ini status gudang. Mohon maaf jika masih ada beberapa yang kurang saya teliti. Ini kita lihat lagi. Nah, sudah terlihat yang nonaktif ya. Lalu ini pegawai. Kita menambahkan misalnya Cindy, jabatan, email Cindy, password.
Ini catatan honor status aktif. Oh iya, doesn't have default value. Kita coba tadi lagi. Tadi ya belum masuk tadi mungkin. Ini kenapa tidak bisa disimpan? Kita cek lagi di pegawai. Input password lihat di controller. Pegawai. Di create. Nah, di sini tidak ada password ya. Password sendiri di sini. Password kita coba lihat, dicek di password. Sudah, kita coba kembali. Mohon maaf jika mungkin masih banyak kesalahan di sini. Kita tambahkan. Menyimpan cookies ya di sini. Untungnya itu ya. Nah, ini sudah bisa. Kita edit lagi, mungkin ini menjadi admin. Oh, passwordnya tadi belum bisa menyimpan password ini. Password di sini juga butuh. Sebetulnya tidak perlu diedit ya untuk password. Mungkin saya tambahkan untuk pegawai. Edit ya. Ini di data. Kita tambahkan baru password, cuman kita buat di type-nya hidden. Pas, lalu kita ubah ini menjadi password type hidden. Ini oke. Dan misalnya kalau itu menjadi non-aktif. Status
ternyata masih ada yang kurang teliti saya ya, mohon maaf nih. Saya sudah menjadi nonaktif, lalu untuk customer juga seperti itu. Menambahkan customernya, kita bisa edit dulu, coba kita cek dulu apakah editnya juga mungkin. Sudah, ini bisa untuk editnya. Nama, tri, view, alasan, oke, jenisnya, agen, untuk, bisa ya. Dan itu tadi daftar master yang telah saya kerjakan. Jadi mohon maaf jika ada yang tadi beberapa yang kurang teliti gitu kan. Saya mohon maaf sekali, dan tadi juga ada sponsor saya mengedit, lalu saya akan mendemonstrasikan untuk proses transaksi saya. Baik, lanjut. Sekarang saya akan menjelaskan proses transaksi yang saya miliki. Pertama, saya ada penjualan. Penjualan tersebut akan diinputkan oleh pegawai dan owner, serta admin juga bisa menginputkan, dan akan lanjut ke proses pengiriman. Jadi, pegawai akan mengirimkan barang tersebut. Ini untuk proses pertama, kita akan membuka penjualan. Untuk halaman tabel penjualan ini, data penjualan, dan lalu kita bisa menambahkan di sini. Lalu kita bisa memilih pegawai yang akan mengirimkan atau yang bertanggung jawab untuk menangani pemesanan ini. Itu kita mungkin Purwanto, lalu ini customernya kita mungkin bisa membuat umum. Kita pilih produknya, yaitu kita mungkin LPG dan aqua, ya. Lalu kita tutup, mungkin dia membeli LPG sebanyak 3. Di sini sudah ada 48.000 gitu. Dan di sini ada aqua, sekarang dia pesan 2, dan di sini sudah sesuai. Dan jika dia merupakan customer reseller, itu maka menjadi ganti nama bukan umum lagi, Seputri. Dan jika memang dia reseller, kita memiliki diskon khusus reseller. Jadi semisal setiap barang untuk LPG dia ada potongan 500. Jadi setiap barang ada 500. Di sini dia sudah membuat subtotal di mana 15.500 dikali 3 menjadi 46.500. Jadi diskon ini untuk per barang dari reseller. Jika reseller mengambil barang mungkin 5 atau 10 dengan banyak, itu memerlukan kategori reseller, sehingga per barang memiliki harga lebih murah sebanyak 500, seperti itu. Dan untuk ini juga bisa, mungkin ini lebih murah 1.000, maka jadinya potongannya 36.000. Dan 19.000 dikali 2, 38.000, karena per barang diskonnya 1.000, jadi 36.000. Dan di sini sudah ada total untuk semuanya. Setelah kita tambahkan, ini akan menambahkan ke database pada tabel pemesanan serta tabel detail pemesanan. Kita akan menambahkan. Ini akan mengarahkan ke data penjualan seperti ini. Dan di sini kita bisa melihat detail dari ini semua ya. Ini kan tabel data pemesanan. Ini data tabel detailnya. Jadi terlihat ini siapa yang menggunakan, customer-nya atas nama siapa, tanggal pemesanannya, total pembayarannya. Lalu di sini ada jumlah barangnya. Nah, ketika ini semua statusnya ini adalah proses karena barangnya belum dikirim. Setelah nanti barang dikirim, maka akan masuk ke tabel pengiriman, masuk ke tabel ini, masuk tabel pengiriman, akan masuk ke tabel pengiriman, dan proses akan berubah. Statusnya akan berubah menjadi selesai, dan jumlah stok pada barang akan berubah setelah barang dikirim. Kita akan melihat tadi setelah barang dipesan, stok tadi kan LPG 3 kilonya 3,
dan aquanya 374. Apa tadi 2. Mungkin belum terlihat, akan kita coba lagi ya untuk pemesanan, untuk penjualan 374. Agar kelihatan akan kita coba untuk menggunakan kuantitas 10. Ini 374 ya. Kita 10 barangnya, kita tambahkan add payment-nya. Lalu kita lihat pada tabel barang harusnya menjadi 364. Nah, sudah ini saya menggunakan trigger. Lalu untuk pengiriman tadi bagaimana? Untuk pengiriman tadi, atau tadi saya sempat salah bilang setelah barang dikirim baru stoknya berkurang, namun ternyata pemesanannya setelah pemesanan stoknya berkurang karena sudah di-keep barang tersebut. Lalu kita mencoba mengirim pada ID pemesanan yang pertama ini, kita kirim barang. Nah, sudah terkirim barangnya, tanggal pengiriman, ini timestamp dengan ID pemesanan dan ID pengiriman. Lalu untuk di pemesanan sendiri, di penjualannya, statusnya akan berubah. Dan untuk meminimalisir ketika statusnya selesai, barangnya sudah tidak bisa dikirim lagi, sudah tidak ada button dikirim seperti saat statusnya sedang proses, seperti itu. Lalu setelah pengiriman, ini adalah proses transaksi jual beli di agen LPG dan galon Aba Purwanto. Lalu di sini kita juga memiliki pengadaan. Pengadaan di sini di mana pihak toko atau pihak owner memesankan barang untuk mengisi barang baru tersebut. Kalau di pengadaan, setelah barang diterima, stok yang akan bertambah. Kan kita mulai demonya. Ini kita memilih pegawai, lalu memilih supplier, kita memilih barangnya. Ini barangnya kita lihat cek 364 ya. Kita coba contoh satu saja dulu. Kita stok barangnya 100. Jadi harusnya 464 nanti. Kita seharusnya ini bukan add payment tapi add aja. Belum saya ubah. Terus nah ini menjadi jumlah barangnya yang kita pesan 100. Setelah itu di sini statusnya adalah proses. Nah, kita lakukan jumlah terima. Ternyata jumlah terimanya betul 100, terus harga beli per itemnya 15.000. Nah, kita pilih bukti pembayarannya, kita pilih bebas saja ya fotonya. Kita coba ini saja. Kita tambahkan. Maka setelah barang tadi diinputkan, statusnya adalah selesai. Karena barang telah diterima, jumlah barangnya 100. Ini barangnya sudah diterima. Ini bisa untuk melihat detailnya. Harga beli per item, jumlah terima. Di sini kan hanya total bayar saja. Ini bukti pembayarannya saya menggunakan foto ini. Ini jumlah terima 100, kita cek pada barang. Nah, stoknya sudah 464. Dan sekian dari progres TA yang telah saya kerjakan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Di sini ada yang kurang. Di sini kurang di history stock. Di sidebar stock ini nanti akan ada history stock. Jadi proses transaksi saya kurang history stock dan bentuk template laporan yang bisa di-download oleh admin. Sekian dari pengerjaan progres saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya.